Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka Tuhan acara kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita angkat pujian, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Haleluya. Amin. Mari sambil bertepuk tangan kita memuji Tuhan. Haleluya. Sha-la-la-la-la, 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 oh, sha-la-la-la, sha-la-la-la-la, 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 oh. Katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku akan terus setia tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sha-la-la-la-la, 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 sha-la. Oh, la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku akan selalu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, hang bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, hang bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan.
Haleluya. Beri tos kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya sangat diberkati oleh pujian ini. Dan saya yakin kita semua diberkati oleh pujian ini. Anugerahmu cukup bagiku, anugerahmu besar bagiku. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya Tuhan, haleluya. Anugerahmu cukup bagiku, anugerahmu besar bagiku, anugerahmu limpah bagiku. Yesus, Kau ku cinta. Anugerahmu cukup bagiku, anugerahmu besar bagiku, anugerahmu limpah bagiku. Yesus, Kau ku cinta. Ku angkat tanganku memujimu, ku angkat hatiku menyembahmu. Selamanya, selamanya kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kau mulia. Anugerah-Mu Tuhan cukup dan limpah bagi kami. Anugerah-Mu cukup bagiku, anugerah-Mu besar bagiku, anugerah-Mu limpah bagiku. Yesus, Kau ku cinta. Kami mengangkat tangan kami, ku angkat tanganku memuji-Mu. Kami angkat hati kami menyembah-Mu, menyembah-Mu selamanya, selamanya, selamanya. Kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kau mulia. Kami angkat tangan kami, angkat tanganku. Kami angkat hati kami, ya Allah. Kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan, selamanya, selamanya. Kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kau mulia. Kami angkat tangan kami, Tuhan, angkat tanganku. Kami angkat hati kami, ya Allah. Kami menyembah-Mu Tuhan, selamanya, selamanya. Kuasa-Mu beramin Tuhan. Yesus, Kau mulia. Kami angkat tangan kami, ku angkat tanganku memuji-Mu, ku angkat hatiku. Kami menyembah-Mu Tuhan, selamanya, selamanya, selamanya. Kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kau mulia. Selamanya, selamanya, selamanya. Kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kau mulia. Selamanya, selamanya Tuhan, selamanya, selamanya. Kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kau mulia.
Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Kami mengangkat tangan kami memuji, kami angkat hati kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan, kami pujikan. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan dimuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Tiada nama lain yang kami puji, yang kami sembah, hanya nama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan di hati kami, di hidup kami, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat suaramu memuji Tuhan, mari angkat suaramu menyembah Tuhan. Karena itulah yang Dia inginkan, kita ada di tempat ini memuji dan menyembah Tuhan. Yang Tuhan inginkan kita hadir di tempat ini untuk menyembah Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan. Dia yang layak terima segala pujian, Dia yang layak terima segala sembah. Haleluya, haleluya. Kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan, muka dengan muka di hadapan-Mu ya Allah. Karena Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami, kasih setia dan anugerah-Mu berlimpah. Haleluya, 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 haleluya. Kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan, kami menikmati kehadiran-Mu ya Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Kami mengundang-Mu masih, Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersama dengan-Mu Tuhan, kami menikmati kehadiran-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan ya Tuhan, inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu ya Yesus, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis
manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi kami katakan, inilah yang kami renungkan Tuhan, inilah yang ku renung. Amin. Setiap pujian dan Tuhan, manis kau dengar dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Ini sorak-sorai buat Tuhan, sungguh Dia baik. Ini yang kami renungkan, setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami bisa ada di tempat ini, bahkan dari hari ini Tuhan sampai besok kami ada di tempat ini, kami percaya ini semua rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan atas setiap kami yang hadir hari ini, bahkan sampai besok Tuhan, Engkau menyampaikan pesan yang kuat buat kami pribadi lepas pribadi Bapa. Bahkan di setiap sesi yang kami dengar menjadi sesuatu yang baru yang kami bisa terima ya Bapa. Setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan, bahkan acara apapun yang kami ikuti, game sekalipun, kami percaya Tuhan memberkati kami. Sekali lagi Tuhan, kami memberkati tempat ini. Biarlah tempat ini sungguh diberkati oleh Tuhan. Malaikat Tuhan dari surga selalu berkemah menjaga tempat ini, sehingga kami yang beraktivitas di tempat ini tetap terpelihara dengan baik oleh Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Amin. Kita mulai tadi agak telat, jadi di luar schedule, tapi kalau di penerbangan biasanya masih on schedule. Walaupun kita tadi mulai sudah 4:30. Kita mulai sudah 4:30. Jadi kita harus sepakat dulu nih, karena kita kan masih semalaman di sini ya. Saudara, apa mau langsung buru-buru tidur malam? Ada di sini mau udah nanti kalau biasa jam 8 udah waktunya tidur? Haleluya. Saudara siap sampai malam? Amin. Karena kita masih ada 3 lagi sesi. Baik yang nanti setelah ini ada sesi berikutnya Pak Yusak. Lanjut langsung nanti setelah itu kita break makan malam. Makan malam baru kita ibadah lagi jam 7. Itu rencananya. Pasti kayaknya semua akan mundur-mundur semua. Tapi nggak apa-apa. Saudara nggak usah khawatir asal saudara nggak ngantuk. Kalau soal makan pasti tersedia. Amin. Bilang dulu sebelah kanan kiri, bilang, pokok kalau ngantuk jangan marah kalau saya tepok ya. Tepok pelan-pelan gitu ya. Jangan kagetin. Nanti dia kaget. Kayak bilang kaget gitu. Tuhan Yesus baik. Saudara diberkati Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Dari awal kita ambil keputusan tahun ini akan retreat. Jadi dari awal tahun 2003 kita ambil keputusan ini jadi retreat di bulan September. Jadi tanggalnya sudah langsung diplot. Tapi kita belum tahu tempatnya. Tapi yang luar biasa adalah sepanjang persiapan saya diteguhkan Tuhan dengan tema ini. Walaupun saya pikir sangat berat temanya gitu, karena kita masih kecil, mana komunitas kita masih sedikit. Tapi Tuhan kasih tema berbuah lebat. Saya bilang, masa iya gitu? Kita yang sebilangan kecil ini bisa jadi berbuah lebat. Ternyata dari sesuatu yang kecil, benih yang kecil, Tuhan bisa pakai menjadi sesuatu yang besar. Amin. Saudara mau berbuah lebat? Saudara mau berbuah lebat? Saudara kalau bicara berbuah kita sering dengar. Tapi ternyata Tuhan tambahkan harus lebat.
Orang Kristen itu nggak hanya sekedar berbuah, katanya, tapi berbuahnya banyak dan lebat. Saudara siap sesi pertama ini? Kita akan lihat dulu dari satu hal yang saya membawanya dari awal. Sesungguhnya gini, Tuhan itu sudah punya rencana dan menetapkan dari awal saya dan saudara itu harus memang hidupnya itu berbuah dan berbuah lebat. Dari awal dia ciptakan manusia, dia udah punya rencana itu tuh. Lihat tuh. Kita tahu bahwa Tuhan itu, Yesus yang kita sembah, dia adalah Alfa dan Omega. Jadi dari awal dia sudah desain itu, dari awal penciptaan bahkan, kita akan nanti berbuah lebat. Padahal dari awal itu kita belum hadir. Tapi Tuhan udah bentuk manusia, harus nanti ke arah situ. Harus bisa berbuah lebat. Kita lihat ayatnya dulu, belajar sama-sama ayat ini. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita baca sama-sama ayat ini ya. 1, 2, dan 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia apa? Menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lanjut. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudara kalau lihat bertambah banyak, konotasinya selalu kalau dalam teks Indonesia dia pikir banyak anak banyak rezeki. Jadi harus banyak anak nih. Enggak. Tapi kalau di terjemahan bahasa Inggris dan terjemahan aslinya tidak hanya sekedar bilang tentang saudara punya banyak anak, bukan. Tapi saudara harus berbuah katanya. Harus berbuah. Lanjut ya. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, lihat, sejak dari awal Tuhan sudah punya rencana untuk menjadikan hidup saya dan saudara itu berbuah lebat. Amin. Bahkan jauh-jauh sebelum manusia itu tadi dibilang diciptakan, Tuhan sudah buat rencana terlebih dahulu atas manusia tersebut. Oleh sebab itu Tuhan tidak menciptakan saya dan saudara dengan sia-sia. Tuhan ciptakan kita dengan tujuan yang pasti. Amin. Dia nggak ciptakan kita asal-asalan. Udahlah. Semoga dia beruntung. Semoga nanti dia bertumbuh dewasa jadi orang baik. Enggak asal-asalan. Diciptakan dengan serius. Dirancang, dipikirkan dengan serius. Agar apa? Agar tujuan kita yang kita capai adalah tujuan yang selalu pasti. Barulah tadi yang kita baca tadi ayatnya. Nanti dimunculkan saja ayatnya ya. Biar nanti mereka lihat. Barulah setelah rencananya itu jadi, ayatnya tadi katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Sama halnya dengan saya dan saudara hari ini. Sebelum kita hadir di acara retreat ini, kasih ada rencana yang sudah dibuat, betul ya? Dan jauh sebelumnya. Bahkan dari awal tahun, rencana ini dibuat. Tapi kita belum ada di sini. Amin. Rencananya ada dibuat. Saya dan saudara belum ada di sini. Betul ya? Belum ada di sini. Kita belum ada di sini. Belum menikmati kopi break, belum. Tapi rencananya udah jauh dibuat. Agar apa? Agar nanti kalau rencana nanti itu jadi, rencananya diharapkan untuk bisa berhasil. Nih, dengarkan ya. Di sini ada yang masih muda-muda, anak-anak muda, remaja-remaja. Jadi kita akan belajar gini. Tadi saya sih minta ada pulpen, tapi nggak apa-apa. Kita akan belajar gini. Kalau bisa bantu saya, nanti kalau bisa diketik, puji Tuhan. Ini tim medianya jadi ngerepotin. Tapi kalau puji bisa, kalau enggak nggak apa-apa. Jadi urutannya adalah, yang pertama ingat baik-baik nih. Ada rencana Tuhan. Bilang sama saya, rencana, setelah rencana Tuhan, baru manusia diciptakan. Amin. Amin. Setelah rencana Tuhan dibuat, baru manusianya diciptakan. Manusia nggak ujuk-ujuk langsung diciptakan. Tapi Tuhan punya rencana, nanti kita akan ciptakan ya manusia. Saudara kalau nggak percaya, kita baca lagi ayatnya. Biar saudara mudeng nih.
Biar saudara sama saya sama-sama ngerti kita ya. Firman itu harus bisa ngerti. Boleh ulang lagi ya, kita tampilkan ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah. Lihat baik-baik nih. Ini rencana Tuhan nih dari sejak mula. Baiklah kita menjadikan apa? Manusia menurut gambar dan rupa kita. Pertanyaannya udah diciptakan belum? Halo? Manusia udah ada nggak? Belum. Tapi Tuhan bilang ini. Yuk kita akan jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita nih. Dia udah punya rencana nih. Tapi saya dan saudara belum. Manusia belum diciptakan. Supaya nih katanya, mereka nanti berkuasa atas ini yang sudah kita ciptakan nih. Baik yang di udara, ikan-ikan, laut, burung, semua ini harus dia berkuasa. Dia harus kembangkan ini semua. Makanya di ayat selanjutnya dibilang apa? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi, bagaimana tadi di awal? Tuhan punya rencana. Setelah rencana, ingat urutan-urutan ya, baru manusia diciptakan. Setelah manusia diciptakan, tadi ayatnya bilang, baru Allah memberkati manusia itu. Amin. 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 Gitu tadi ayatnya kan ya? Dia bilang, kita akan jadikan manusia seturut dengan gambar kita. Itu baru rencana. Belum dibuat. Makanya kalimat dia bilang, maka Allah ciptakan sekarang. Setelah diciptakan baru dia bilang, aku memberkati. Beranak cuculah, bertambah banyak. Berbuah lebatlah. Karena aku sudah memberkati. Amin. Amin. Siapa yang memberkati kita? Tuhan. Jadi Tuhan bukan hanya membuat rencana atas saya dan saudara, namun Tuhan juga memberitahukan apa yang jadi rencananya atas hidup kita. Kita nggak mungkin hanya sekedar rencana. Kita buat retret dok. Tapi kita simpan aja rencana ini ya. Jangan kasih tahu. Sampai kapan Pak Pendeta? Nanti aja. Sampai nanti pas di H-1 baru kita bilang sama jemaat, surprise, kita ada retret. Gak mungkin. Amin. Waktu ada rencana, saya beritahu nggak? Kita ada rencana nih, tanggal sekian-sekian. Jadi kalau ada saudara mungkin punya rencana mau ke Hong Kong, ke Korea, kemana lagi? Mau ke jalan-jalan ke luar angkasa, tolong ya tanggal 23-24 diplot, jangan dipakai. Karena kita punya saya beritahu nggak? Diberitahu ya? Enggak ujuk-ujuk. Jauh sebelum ini terjadi sudah diberitahu. Amin. Walaupun namanya manusia kan masih aja nanya. Kita ada retreat nih. Udah dikasih tahu lagi nih. Doakan ya. Tanggal berapa sih Pak? Aduh Tuhan Yesus tolong. Pada setiap minggu udah dikasih tahu. Itu kan manusia gitu kan. Kadang-kadang kita itu ya Pak ya. Udah Tuhan kasih bilang, saya punya rencana atas hidup kamu. Terus kita tanya sama Tuhan. Tuhan, ini benar ya? Tuhan punya rencana buat saya. Hari ini saya ngapain? Lah, saya udah kasih tahu rencananya. Kok masih nanya lagi? Coba bilang sebelah kamu kayak gitu ya, suka nanya-nanya kalau rencana udah dikasih tahu. Betul ya? Nanya, boleh kayak gitu tuh manusia tuh. Suka nggak percaya. Jangankan sama Tuhan, sama yang kita yang udah face to face aja suka nggak percaya sama pendetanya. Kan nggak mungkin saya bohong sama rencana ini, betul nggak? Tapi saudara masih suka ragu. Apalagi ya wajar sama yang gak kelihatan saudara sering ragu. Pada dibilang sejak awal saya udah rencanakan itu tuh. Sebelum kamu diciptakan saya udah rencanakan itu. Anak-anak remaja sebelum diciptakan Tuhan udah punya rencana atas hidupmu. Yang luar biasa gini. Saya waktu belajar ini gini. Sebelum Tuhan memberitahukan rencananya atas manusia, sebelum dia beritahukan rencananya, Tuhan berkati dulu manusia itu. Setelah dia berkati, baru dia kasih tahu rencana. Setelah kita diberkati, baru kita pun dikasih tahu, kita ada rencana buat retreat di bulan September. Setelah kita minta berkat dari Tuhan. Saudara, namun perlu diingat, berkat yang Tuhan turunkan itu, sekali lagi saya selalu ulang-ulang ini, bukan selalu bicara tentang uang atau barang. Ini nggak bicara tentang uang atau barang. Melainkan berkat yang diberikan itu adalah apa? Kemampuan. Nanti ini kita belajar hari ini. Kemampuan. Sederhana loh. Ternyata Tuhan bilang, waktu saya berkati kamu, saya tahu apa yang saya rencanakan sejak semula. Saya tahu dalam perjalanan hidupmu itu nggak mudah.
Tapi saya dari awal sudah berkati dulu. Sebelum saya beritahu nih tantangan di depan, ada gelombang besar. Kadangkala kamu harus ada di lembah kelam. Sebelum saya kasih tahu nih, saya berkati dulu kamu. Yaitu dengan apa? Kemampuan. Amin. Amin. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk kita bisa menjalani setiap rencana Tuhan. Amin. Kalau kita sampai hari ini bisa ada, itu karena Tuhan kasih kita kemampuan. Amin. Kita sama-sama rombongan bisa berangkat sampai di sini dengan sehat. Tuhan kasih kita kemampuan. Amin. Bayar tempat ini nggak murah loh. Tapi Tuhan kasih kita kemampuan. Amin. Tuhan tidak akan mungkin meminta kepada kita untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya Tuhan tahu sendiri saya dan saudara itu nggak mampu lakukan. Betul betul. Kan nggak mungkin dong Ibu Meli bilang, Kai, kamu tuh anak yang dari awal saya ciptakan. Ciptakan. Lahir, saya bilang dalam nama Yesus, anak ini saya kasih kemampuan. Terus bilang, Kai, mulai besok mandi sendiri. Yang tahu sih Kai cuma lari-lari doang. Lari juga kadang-kadang jatuh-jatuh. Lari aja belum seimbang. Disuruh mandi sendiri. Terus bapaknya bilang masak. Nih, mama udah makan nih. Sesuai dengan rencana, mama yang pelihara hidup kamu dengan makanan. Berkatnya ini ada. Nih, makan sendiri. Nggak mau. Karena dia belum punya kemampuan. Amin. Amin. Saudara ngerti ya? Nggak mungkin dia kasih kita sesuatu yang dia tahu sendiri kita nggak punya kemampuan di situ. Tapi kalau dia kasih kita persoalan yang besar, dia tahu kita mampu. Amin. Kalau dia kasih kita badainya besar, karena dia tahu kita mampu. Amin. Amin. Jadi kalau ada persoalan besar hari ini bilang sama Tuhan, oh terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saya Tuhan izinkan aku lewati ini dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam apa lagi, dalam usaha, bisnis. Oh pasti ada kemampuan. Karena aku mampu untuk lewatin itu. Jadi saudara, dari awal penciptaan Tuhan, Tuhan mau manusia itu berkembang. Makanya disekarang bertambah banyak. Tuhan mau manusia itu produktif. Nggak boleh pasif, nggak boleh diam-diam baik. Harus aktif. Dan Tuhan mau kita bukan sekedar berkembang dan produktif, tapi Tuhan juga mau kita berbuah lebat. Amin. Saudara mau berkembang tahun ini? Amin. Pak, saya udah usianya begini nih, udah pensiun, udah nggak mungkin lagi saya bisa produktif Pak. Udah usia kepala 5, kepala 6, entah lagi kepala 7. Apa iya saya masih bisa produktif? Tuhan bilang, enggak, kamu masih bisa berbuah lebat. Amin. Amin. Banyak gak contohnya? Banyak contohnya di Alkitab. Orang-orang yang dipakai Tuhan justru di usia-usia yang bilang dia nggak mungkin punya kemampuan. Tapi bilang enggak, saya udah beri kamu kemampuan. Pasti bisa berbuah lebat. Saudara, ini meja khotbah saya ini yang dibuat, ini mereka buat. Ini papan ini, apa lagi ya? Pintu itu, jendela itu tuh, kayak pintu ini. Ini bahannya sama, tersedia dari bahan yang sama. Bahan bakunya sama. Mau ini kayak didesainnya jadi meja, jadi tempat kita saya khotbah, mimbar, itu jadi pintu, itu jadi jendela, apalagi kayu jadi apa lagi? Didesain jadi apalah. Tapi dari sumber yang sama bahannya. Apa namanya? Kayu. Amin? Betul ya? Dari bahan yang sama. Tapi bisa jadi ini, bisa jadi pintu, bisa jadi jendela, bisa jadi banyak. Pohonnya yang ciptakan siapa? Pohonnya siapa yang ciptakan? Nah, biar saudara ngerti nih. Ini pelajaran sederhana loh saudara. Maka kadang-kadang kita nggak ngeh kata Tuhan. Itu membuat kamu itu sulit untuk berkembang. Pohonnya siapa yang ciptakan? Sekarang tugas saya dan saudara apa? Kata firman Tuhan tadi kita baca Kejadian. Taklukkan pohon itu. Buat itu jadi meja. Amin. Buat itu jadi pintu. Buat jadi jendela. Buat mimbar. Pohonnya kan udah aku ciptakan.
Karena waktu kuciptakan, aku udah berkati. Aku tahu kamu punya kemampuan. Tapi kenapa nggak bisa? Kamu sih nggak mau produktif, nggak mau berkembang. Misalnya cuma minta, datang sama Tuhan, Tuhan aku susah, aku nggak bisa, ada persoalan Tuhan. Aku udah kasih kamu kemampuan, sumbernya udah ada, kamu nggak pernah pakai. Jadi saudara bilang gini, ingat baik-baik, saya dan saudara sesungguhnya tidak ada yang dibilang hidupnya susah banget, karena sesungguhnya Tuhan sudah kasih bahan bakunya, tinggal kita yang menciptakannya. Amin. 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 Saudara, saya ingin gini. Tak kenapa Tuhan tuh kasih saya betul kekuatan gini. Tuhan bilang saya dari awal kita survei ini. Jadi ditanya berapa orang Pak? Saya bilang 30. Ya paling banyak 35 sampai 40. Tapi kayaknya 30 lah. Saya ragu untuk 40. Tapi entah kenapa bulan lalu yang punya tempat, salesnya maksudnya, bilang, Pak udah nggak apa-apa, kami siapkan tetap kamar buat Bapak 10 kamar. Mana tahu jadi 40. Saya bilang enggak lah, saya cukup 8 kamar, kayak udah cukup tuh. Sesuai dengan 30. Enggak, udah nggak apa-apa Pak. Kami kasih spare 2 kamar. Kami tahu karena ini ada rombongan masuk besar. Biar nanti Bapak nggak kesulitan nanti kalau terjadi angka 40. Bilang iyalah, oke. Saya ikuti. Tapi ternyata hari ini kita berangkat sesuai juga dengan 8 kamar. Dan saya yakin percaya, sesuai dengan tema ini, tahun depan harus 2 kali lipat dari ini. Amin. Amin. Saudara mampu nggak? Wih, cuma 2 orang yang bilang mampu. Wah, hari ini aja susah banget nabungnya. Suruh lagi tahun depan. Saudara mampu nggak? Masa nggak bisa kali 2 doang? Dari 30 jadi 60. Bisa nggak? Bisa. Kemampuan kita ada, kata Tuhan. Cuma kamu yang gak mau lakukan. Gak akan pernah jadi mimbar ini kalau kita gak buat. Gak pernah jadi pintu sama jendela kalau kita gak kerjakan, kata Tuhan. Terus bilang, Tuhan Yesus, kamu mau doa semalam suntuk nungguin gak bisa. Kamu lakukan, aku udah berkati kamu. Keluar, buat sesuatu, pasti jadi. Amin. Saudara ginilah, sekarang kalau kita keluar, lihat produk-produk yang luar biasa hari ini. Yang kayak pakai, apa namanya nih? Siapa? Saudara pakai tas. Apalagi? Obat-obatan, kosmetik, perhiasan, sabun, apalagi? Minyak wangi. Siapa yang satu bisa sebut? Satu-satu ya. Yang dari sini nih. Gak lupa. Apa yang bisa? Yang sekarang, yang kamu lihat, produk-produk sekarang. Sebut satu-satu, masa nggak ada? Hah? Handphone, oke. Jangan ada yang sama ya. Tadi udah saya sebut tadi sepatu, tas, apa lagi tadi? Obat-obatan. Masih banyak lah, sabun. Tadi handphone. Sebelahnya siapa? Apa lagi? Laptop. Siapa lagi? Hah? Kamera. Wih, canggih. Adian apa? Hah? Oh, speaker. Luar biasa. Lagi siapa lanjut? Masa nggak banyak? Banyak loh. Satu orang sebut satu. Kacamata. Lihat mentangnya udah operasi. Gitar. Amin. Banyak gak? Tuhan buat bahan bakunya. Tapi yang kita sebut tadi banyak jadinya. Amin. Dari mungkin satu bahan baku, banyak banget tuh yang keluar. Ada handphone, ada ini. Kita siapa? Ada apa tuh? Tas. Ada minyak wangi, tiba-tiba jadi ada minyak wangi. Ada parfum, ada apa lagi? Perhiasan. Dari bahan baku yang sama. Bisa banyak hal yang dikembangkan. Saya mau katakan sekali lagi. Tuhan sudah memberikan bahan bakunya buat saya dan saudara. Dan Tuhan juga sudah memberkati saya dan saudara. Sehingga Tuhan tahu kita punya kemampuan untuk mengembangkannya. Ingat, berkat Tuhan itu bukan berkat Tuhan itu bukan Selesai ya. Jadi kalau saudara
Jangan nanti besok bilang, Pak Pendeta, aku lagi susah, kenapa nggak ada uang? Orang berkat Tuhan bukan uang. Dari awal penciptaan Tuhan nggak pernah kasih uang. Dia kasih kemampuan. Kata Tuhan, kau udah kasih kemampuan kamu. Rencana saya udah besar. Masa kamu nggak bisa bikin itu jadi uang? Amin. 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 Berbuah lebat. Tuhan, bisa kamu. Kamu sih selalu berpikirnya, uang. Aduh, kalau saya kerja gini, kapan saya punya uang? Aduh, kalau saya jadi pegawai gini, aduh, kapan saya bisa nabung? Ya karena kamu uang terus yang kamu pikir. Saya kasih kamu kemampuan lebih dari uang itu. Uang itu akan datang kalau kamu berkembang. Itu jadi uang kalau kamu bikin ini, mimbar. Amin. Kamu rancang itu rumah, jadi uang nggak? Kamu buat handphone, jadi uang nggak? Jadi uang. Semua jadi uang. Ada ayat berkatakan gini. Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Kita baca sama-sama ayat ini ya. 1, 2, dan 3. Tetapi haruslah, udah. Ulangan 8 ayat 18. Ya, saya tunggu, maaf tadi saya belum share ya. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan. Berhenti dulu. Dia kasih kita apa? Dia kasih kita uang nggak? Dia kasih kita baru. Yuk lanjut. Untuk apa? Peroleh kekayaan. Amin. Keren nggak? Keren nggak Tuhan? Dia bilang, ngapain saya kasih kamu kekayaan? Saya kasih kamu kekuatan, kemampuan. Kalau kamu mau kaya, kembangkan itu, jadi kaya. Siapa di sini mau kaya? Nggak mau ya? Kayaknya saya doang yang mau kaya. Dosa ya kaya. Emang gak usah kaya. Mentang-mentang ada ayat bilang orang kaya susah masuk surga. Siapa di sini mau kaya? Akhirnya mau jadi kaya semua. Kaya sungguhan nih, bener loh. Saudara mau jadi kaya nggak? Serius nih, saudara mau jadi kaya? Amin. Datang sama Tuhan bilang, Tuhan kasih saya kekuatan. Kalau saya nanti kaya, saya bisa kelola kekayaan itu dengan kekuatan yang Tuhan beri. Amin. Sehingga saya nggak mabuk kepayang karena kekayaan. Ternyata saya nggak kuat terima kekayaan ini, Pak Pendeta. Iya, dulu saya rajin doa, sudah kaya, sekarang di mana? Sekarang nggak tahu di mana. Hilang, Pak. Hilang, Bu. Sekarang nggak tahu di mana. Semakin hancur hidupnya. Karena apa? Dia nggak punya kekuatan. Maka Tuhan bilang, kamu jangan kejar kekayaannya. Kekuatan itu yang perlu kamu. Karena nanti waktu kamu kaya, kamu punya kekuatan untuk mengelola yang akan baik. Amin. Nanti kita belajar di sesi berikutnya. Pokoknya asik lah. Tuhan tuh kasih tema luar biasa loh. Saya percaya jemaat kita menjadi tempat betul-betul harus berkembang. Amin. Karena saya suka ketika oma-oma bilang, Pak, jangan pikir pemerintah suami janda miskin, janda kaya. Saya pulang, saya kamar, amin Tuhan. Ternyata saya sempat ragu melihat apa yang saya lihat. Ternyata Tuhan enggak tuh lihat tuh. Mereka sendiri bisa percaya diri bahwa mereka janda kaya. Mereka ini oma-oma yang kaya. Kata Tuhan, iya dia kaya. Saya udah kasih dia kekuatan, kemampuan di situ. Sekali lagi, berkat yang Tuhan turunkan bukan kekayaan, melainkan kekuatan dan kemampuan. Jadi kalau hari ini Tuhan pasti percayakan kepada kita, ada keluarga, ada pekerjaan, ada apa lagi? Ada anak-anak, ada cucu, ada pelayanan, banyak lagi mungkin yang Tuhan sedang percayakan buat kita. Berarti Tuhan percaya bahwa kita punya kemampuan untuk mengelolanya. Amin. Tuhan percaya saya dan saudara punya kemampuan untuk mengembangkannya. Sebelum saya akhirin, sekarang apa yang ada di tangan saudara? Coba renungkan. Apa yang di tangan saudara sekarang? Pak Pendeta, saya udah gak punya pekerjaan. Udah gak ada yang bisa saya kerjakan. Tuhan enggak, masih ada. Coba cari apa yang ada di tanganmu. Ketika kau ketemu dengan apa yang di tanganmu itu, kata Tuhan, kembangkan itu. Amin. Amin. Amin.
Oh Tuhan, ternyata saya masih ada kemampuan. Apa? Saya masih bisa melayani. Kata Tuhan, kembangan itu. Amin. Oh, saya masih punya kemampuan. Saya tahu kami udah dulu tuh, waduh. Kalau bicara uang, aduh, kami kayak apalah, kayak sungai mengalir. Kalau sekarang nggak punya Pak Pendeta. Masa nggak ada? Ada apa? Ada sih. Doa, kembangkan itu. Amin. 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 Saudara sibuk melayani, sibuk berdoa, sibuk memberkati orang lain. Lakukan itu dengan setia. Kerjakan itu sesuai dengan kemampuan yang sudah Tuhan berikan. Engkau akan diberkati Tuhan. Amin. Kayaknya datang nggak? Datang Bu, Pak. Datang nggak? Datang. Saya sudah alami. Datang. Saat lagi galau, ada yang ajak makan. Saya lagi suntuk, ajak orang memberkati saya. Ketika saya nggak cari kekayaan, saya nggak cari, saya jadi harus hamba Tuhan yang bisa nanti besar. Enggak. Tapi yang saya kerjakan adalah, saya percaya Tuhan sudah ciptakan saya sejak mula. Dan waktu dia ciptakan saya, dia sudah rencanakan terlebih dahulu sebelum dia ciptakan saya. Dan dia berkati saya. Beri saya kemampuan dan kekuatan di dalamnya. Untuk apa? Untuk saya bisa terus melayani pekerjaan Tuhan. Berat gak yang saya kerjakan? Berat. Saya awal-awal pelayanan pengembalaan, gak semua lah saya bisa share lah. Tiba-tiba Tuhan kasih tantangan yang luar biasa. Ada hal-hal yang saya ya nggak nyangka kenapa saya bisa alami ini. Saya pikir saya ada orang yang dari dulu nggak pernah bisa nyakiti orang lain. Saya selalu bertahun-tahun sampai usia ini. Saya bilang Tuhan, saya sampai usia 50 tahun saya nggak pernah. Saya nggak pernah menyakiti orang lain. Walaupun saya dulu bandel-bandelnya saya nggak pernah nyakitin orang. Kenapa ketika saya Tuhan percayakan, Tuhan dorong saya untuk jadi gembala, saya tiba-tiba ada orang sakit hati sama saya. Saya renungin sampai berminggu-minggu. Sampai saya kadang-kala tidurnya susah gitu. Karena saya pikirin Tuhan kok saya harus alami ini. Tuhan bilang pelan-pelan. Karena saya percaya kamu punya kemampuan. Amin. Amin. Dia gak bilang gini, udah tenang aja. Nanti saya yang bela kamu. Enggak. Kan harapan saya gitu kan. Udah tenang aja. Nanti yang nyakitin hati kamu kena azab. Kita saya maunya gitu kan. Udah tenang aja. Kayak yang bela. Enggak. Dia bilang, karena kamu punya kemampuan. Amin. Baru hati saya lega. Amin. Terus dia bilang, fokus saja melayani. Bagi orang yang mau kamu layani. Saya akan kirim lagi mungkin orang yang lebih sulit untuk dilayani. Tapi kamu punya kemampuan. Sehingga kamu bisa berbuah lebat. Saudara sekali lagi, mari kita bangkit berdiri. Saya cepat saja selesai. Nanti ada seksi berikutnya. Pak Yusak masuk. Saya nggak mau potong jamnya Pak Yusak. Karena harusnya Pak Yusak udah masuk jam 5. Tapi nggak apa-apa lah. Kita kan nggak apa-apa semalaman di sini kan. Ya kan nggak, kan kita nggak ada yang pulang ke Jakarta kan. Amin. Omong-omong mau begadang kah? Amin. Tenang, ada makan malam, ada break snack lagi kalau nggak salah nanti ya malam. Oh luar biasa lah pokoknya lah. Luar biasa Ibu Merina, panitia nyiapin makan mulu. Saudara yang penting siapin perut aja lah. Saudara, saya mau ajak gini. Sama-sama kita ngomong ya. Tuhan Yesus, mulai hari ini saya percaya dengan setiap rencana Tuhan. Mulai hari ini saya yakin Tuhan sumber kekuatan kami. Mulai hari ini saya tahu saya punya kemampuan. Karena dari sejak semula ketika Tuhan sudah berencana, Tuhan yang memberkati. Tuhan berkati kami dengan kekuatan. Tuhan berkati kami dengan kemampuan. Saya mau iringi Yesus. Saya mau iringi Yesus. Saya mau iringi Yesus. Amin. Sampai selama-lamanya. Saya mau iringi Yesus. Saya mau iringi Yesus. Saya mau iringi Yesus. Saya mau iringi Yesus sampai selama-lamanya.
sampai selama-lamanya. Katakan, meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus, iring Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Angkat tangan kananmu, katakan sekali lagi pujian ini. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus, ya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, sampai selam. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami bisa diberkati oleh sesi pertama ini. Biarlah kami akan terus diberkati oleh sesi kedua. Bahkan ibadah kami malam hari ini, kami serahkan Tuhan ke dalam Engkau. Kami mau dipenuhi dengan firman Tuhan, hingga kami akan mendapatkan pemahaman yang baru, pengetahuan yang bertambah-tambah, sehingga kami akan lihat bahwa hidup kami, keluarga kami, menjadi keluarga yang berbuah lebat di dalam Tuhan. Berkati setiap kami yang malam ini Tuhan, sore ini, beri kami tetap kekuatan, kemampuan untuk kami terus jalani hidup ini dengan pertolongan Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berdoa dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada luar biasa diberkati. Haleluya. Sudah mulai kedinginan Bapak Ibu? Sudah mulai kucuk-kucuk perutnya? Belum kan? Kita boleh menikmati lagi berkat rohani kita kembali. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita sempat hati kita kembali. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau Tuhan sudah pimpin Tuhan dari rumah kami hingga tempat ini Tuhan, dalam perjalanan kami Tuhan, dengan selamat tanpa kekurangan apapun juga. Kami berdoa teman-teman kami yang sakit Tuhan. Tuhan pulihkan Tuhan yang sakit Tuhan, terutama untuk Omak Karol Tuhan. Kiranya bilur-bilur-Mu yang akan menyembuhkan Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur segala kebaikan-Mu Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ini ku datang kepadamu Tuhan. Amin. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat malam Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini, sepanjang hari ini. Katakan sekali lagi, saat ini ku datang Tuhan. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat malam Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini, panjang
Hari ini sama-sama mau katakan glory, haleluya. 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 Haleluya. Glory, haleluya. Katakan sekali lagi, glory, haleluya. 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 Amin Tuhan. Ya, glory, haleluya, haleluya. Haleluya, glory, haleluya. Sekali lagi, haleluya, glory, haleluya. Haleluya, glory, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Apa tema kita hari ini? Berbuah, bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Hatiku senang, hatiku girang. Kita bersyukur pada Tuhan buat hari yang cerah, hari yang baik. Amin. Karena hadirat Tuhan sudah hadir tepat ini. Tetap semangat. Masih ada satu sesi lagi dan kita akan boleh menikmati berkat secara jasmani. Amin. Haleluya. Mari kita puji namanya, kita bersembah namanya. Mujizatnya terjadi pada sore hari ini. Aku bebas, aku menang. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi, takkan terlepas dalam hati. Hatiku senang, hatiku girang, dalam hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara, remaja juga, apapun masalah akan terbebas. Amin. Mari puji Tuhan sama-sama. Mari puji dan sembah Tuhan. Bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Sama-sama. Aku bebas, aku menang. Amin. Aku menang. Sekali lagi, hatiku senang, aku tuh, haleluya. Hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi, tangan lepas dalam. Mari puji kita, mari puji dan sembah Tuhan. Bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, yes, aku sembuh. Sekali lagi, mari puji dan sembah Tuhan. Bebasan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, amin. Sembuh. Sekali lagi, aku bebas, aku sembuh, aku menang. Haleluya. Tuhan kita tak pernah berubah. Amin. Dahulu sekarang tak pernah berubah. Tuhan Yesus tetap sama. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, kuasanya tetap sama. Haleluya. Semangat Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak berubah.
tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama. Sekali lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Yes, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah. Komprianya saja, Yesus tidak berkompria, tidak berubah, tidak berubah. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah. Kaum wanita saja, kaum wanita, Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Selamat duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di sesi yang selanjutnya ini Tuhan, kami boleh rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur hanya kepadamu Tuhan. Kami terus menyembah-Mu, kami terus dalam hadirat-Mu saja Bapa. Terima kasih Allah. Kami naikkan syukur hanya kepadamu Tuhan. Apa yang Tuhan beri bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadiran tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Pujilah nama-Mu, segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur,
segala saya serahkan puji, syukur bagimu, amin Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Pujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib. Engkaulah hakim yang adil bagi kami Tuhan. Bertatalah Kau atas pujian kami Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu, terlebih Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan perenungan firman-Mu yang sore ini akan dibentangkan Tuhan. Memberkati urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Oke, kaget ya. Kita sebelum ini kita santai dulu Bapak Ibu. Santai tapi serius ya. Santai bukan berarti tidak serius, tapi santai, tidak terlalu kaku Bapak Ibu. Ya, karena ini jam ngantuk, ini jam 6. Bapak Ibu saya lihat wajahnya mulai makin dari tadi makin redup saya lihat. Apa karena lampunya redup saya nggak tahu ya. Oke, kita biar ini dulu ya. Boleh hadap-hadapan yang bapak-bapak, kaum pria, kaum wanita, boleh kedip-kedip dulu sampai 10 kali. Ya, sampai 10 kali dihitung Bapak Ibu. Boleh. Kalau enggak belum jangan, biar enggak ngantuk. 10 kali ya. Belum nih, berarti masih ngantuk nih. Oke. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Wah. Jadi muda ya, jadi semangat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Haryanto, terima kasih buat panitia, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semua yang hadir sore hari ini. Saya lihat di wajah Bapak Ibu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, dan saya ya minggu lalu ya menanyakan Saudara Adrianus ya. Saya tadi kaget di bis dia ada mojok. Wah, berarti Tuhan itu baik. Kadang kita belum sempat doakan. Saya lupa juga mendoakan Pak Adrianus, tapi Tuhan jawab ternyata. Belum kita doakan, Tuhan sudah jawab. Apalagi kalau kita doakan ya, luar biasa. Jadi ternyata masih di dalam ingatan kita, itu Tuhan itu sebenarnya ikut campur tangan Bapak Ibu. Makanya ada firman-Nya berkata Tuhan itu turut bekerja di dalam segala hal. Jadi supaya kita itu juga saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Amin Bapak Ibu. Saya tadi sedikit mengingat tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Haryanto, Pak Gembala di tempat ini. Memang tadi di dalam ulangan ya Pak ya. Ulangan 8 ayat 18. Bapak Ibu catat ya. Saya catat soalnya. Sebab dialah yang berikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tadi sebelum saya lanjut Bapak Ibu tentang tema kita berbuah lebat. Tadi kita dengan Pak Gembala berbincang-bincang di bis. Kebetulan kita di belakang. Jadi ada orang, tadi saya ingat firman ini yang di ulangan 8 ayat 18. Ada orang baik sama kita. Memang Bapak itu baik, orang itu baik atau ibu itu baik sama kita. Tetapi nggak pernah ngasih mentahnya buat kita. Pernah Bapak Ibu? Pernah ya, ngaku di belakang. Ngajak makan, ngajak ke sana kemari. Ternyata ayat ini jawabannya Bapak Ibu. Mungkin dia dasarnya juga Alkitabiah Pak. Jadi saya pikir pasti orang itu punya filosofi yang mungkin yang dia hidupi. Jadi memang sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bagi orang tertentu memang nggak mau kasih uang langsung. Tapi dikasih ide, dikasih jalan keluar, dikasih motivasi, dikasih hikmat, dikasih pengetahuan, dikasih kemampuan atau jalan untuk memperolehnya itu. Karena kalau dikasih uang habis Bapak Ibu. Betul? Seberapapun dikasih, kalau kita nggak bisa mengelolanya habis juga. Tapi kalau dikasih kekuatan, kemampuan, kapasitas buat kita untuk mencapai itu, ya pasti bisa. Amin. Dan akhirnya hari ini kita ada di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Amin buat firman Tuhan. Ya.
Tuhan memakai apa yang ada pada kita sebenarnya. Sebelum kita lanjut dengan berbuah lebat, karena berbuah lebat ini berat ya Pak ya. Berbuah, bukan hanya berbuah. Kalau hanya berbuah masih enak Bapak Ibu, berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia, pastilah kau akan berbuah. Tapi nggak lebat Pak, hanya berbuah. Bapak Ibu sudah berbuah? Boleh lihat dulu wajahnya, sudah berbuah belum? Iya, Tuhan mau kita itu berbuah, tapi tidak hanya berhenti berbuah semata, tetapi kita harus dikatakan berbuah lebat oleh firman Tuhan. Berbuah lebat oleh firman Tuhan. Karena Bapak Ibu, kalau ketika kita menanam sebuah tanaman, saya ibaratkan dengan pohon durian. Bapak Ibu suka durian? Ada yang suka aja. Hampir semua suka durian ya. Saya pernah nanam pohon durian dan saya nggak tahu udah berbuah apa tidak sekarang. Tapi saya juga menikmati pohon durian yang tidak saya tanam. Tapi yang jelas, pohon durian itu benihnya adalah biji durian. Sehingga tumbuhlah pohon durian dan menghasilkan buah durian. Tapi pohon durian yang pernah saya punya di ladang waktu itu, buahnya sedikit Bapak Ibu. Bisa dihitung dengan jari. Cuma 8 biji buah duriannya. Kira-kira kita sebagai pemilik, sebagai yang punya pohon durian, kira-kira kalau lihat punya tetangga, pohon duriannya itu cabangnya banyak, buahnya banyak, iri nggak Bapak Ibu? Jujur, saya iri Bapak Ibu. Karena saya hitung, kalau dia punya 1000 biji buah durian, dikali 10.000, udah berapa Bapak Ibu? 10.000 dikali 1000 biji. Berapa juta itu? Sedangkan saya punya nggak sampai 10 biji. Itu apa ya namanya ya? Agak kurang semangat untuk membersihkan semak-semak di sekitaran pohon durian itu. Tetapi yang jelas, semakin banyak buah dari sebuah pohon, semakin banyak orang yang menikmatinya. Yang jelas, ya nggak mungkin lah saya bagi-bagi sama satu RT gitu kan. Orang sedikit kok, ya udah hanya buat saya aja sama keluarga gitu kan, sama orang tua waktu itu. Tapi orang yang semakin banyak buah yang dihasilkan oleh tanaman itu, oleh pohon itu, semakin banyak orang yang menikmati dari buah itu. Demikian juga, makanya saya pikir-pikir, kenapa hanya berbuah? Kenapa tidak cukup hanya berbuah? Tapi harus berbuah lebat. Kenapa berbuah lebat? Karena kalau kebalikan dari berbuah lebat adalah berbuah sedikit, Bapak Ibu. Seperti pohon durian saya tadi. Pohon durian saya itu berbuahnya sedikit, tapi tetangga saya berbuahnya lebat. Nah, yang Tuhan mau dari kita adalah berbuah lebat. Bapak Ibu, berbuah lebat apa berbuah sedikit atau berbuah lebat? Ya, jadi berbuah lebat itu banyak, berlimpah. Jadi tidak kekurangan buah. Amin Bapak Ibu. Ketika benih, ya kata Bapak Ibu, kalau saya membaca artikel bahwa ternyata di padang gurun itu menemukan air sangat sulit. Dan hari-hari ini di Jakarta, di daerah Bekasi, ada yang tinggal di daerah Bekasi ya? Nggak ada. Air kekurangan. Lagi krisis air sebagian di daerah Bekasi Utara. Dan saya ketika membaca suatu artikel bahwa katanya di Timur Tengah, itu di padang gurun, itu menemukan air itu sangat sulit Bapak Ibu. Jadi makanya di sana itu yang tumbuh itu pohon yang harus akarnya sampai berpuluh meter ke bawah untuk menemukan mata air. Baru dia akarnya kuat menemukan mata air, baru dia muncul ke permukaan. Itu seperti pohon korma Bapak Ibu, yang ditanam, firman Tuhan mengibaratkan seperti pohon korma, pohon aras di Libanon. Itu ada banyak kiasan yang Tuhan pakai untuk menggambarkan kita. Ya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Jadi berbuah lebat, sebelum kita sampai kepada berbuah lebat itu adalah enggak mungkin pohon bisa berbuah kalau pohon itu tidak punya akar. Betul Bapak Ibu? Dan tidak mungkin pohon itu bertumbuh juga kalau tidak punya akar. Jadi sebelum dia berbuah harus dipastikan dulu akarnya itu seberapa dalam. Dan harus dipastikan dulu asupan yang dia terima itu seberapa banyak. Jadi
tanaman yang dipupuk dan yang tidak dipupuk, tanaman yang dipelihara dengan tidak dipelihara itu hasilnya, buahnya berbeda. Ya. Tanaman apa yang tidak bisa ada semak-semak di sampingnya? Tanaman muda, cabai, tomat, apalagi tanaman-tanaman sayuran itu harus hanya dia yang bisa tumbuh dan itu harus dirawat sehingga menghasilkan cabai dengan kualitas yang sangat pedas. Ya, nggak usah sebut mereknya ya. Ada cabai yang sangat pedas. Tetapi sebelum kita masuk kepada berbuah lebat, Tuhan mau kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan itu lebih menyukai proses daripada hasilnya. Jadi saya, Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini belum ada yang sempurna. Boleh sama-sama katakan, belum ada yang sempurna. Iya. Kita ini belum ada yang sempurna. Karena begini Bapak Ibu, ada orang merasa dirinya sudah sempurna, padahal masih banyak kekurangan. Tetapi ada orang kita pikir dia sudah sempurna, kita yang merasa dia sudah sempurna, dia mau nggak perlu berubah lagi. Pokoknya itu pendeta, wah saya paling salut, saya paling ngefans sama dia. Jadi menurut kita tuh udah sempurna, udah perfect. Berarti kita sudah mendewakan dia lebih dari yang lain. Karena setiap kita punya struggle masing-masing, punya pergumulan, punya perjuangan masing-masing. Saya masih berjuang dalam hal tertentu. Bapak Ibu juga masih berjuang. Masih banyak, semua kita yang hadir di tempat ini punya perjuangan masing-masing, betul? Karena kalau kita sudah berjuang, berarti kita sudah selesai. Amin. Betul Bapak Ibu. Dan orang yang sudah merasa dirinya sudah mencapai kesempurnaan itu, itulah letak kejatuhannya. Dan orang itu tidak akan berubah. Dunia sudah berubah, ya musik aja berubah ya Pak ya, pengamat musik, nah, Pak. Sound system aja berubah dari manual mana Pak, digital. Mic mana mic tuh? Mic yang saya pegang ini Bapak Ibu, ya wireless, udah digital juga nih, udah pakai Bluetooth. Dulu harus colok pakai kabel. Nah, ada orang dari dulu sampai sekarang dia merasa udah sempurna. Karena begini Bapak Ibu. Karena firman Tuhan itu kan pedang bermata dua. Jadi ketika ada hamba Tuhan menyampaikan di tempat ini, itu buat yang menyampaikan pertama, baru buat yang dia sampaikan. Tapi ada orang ketika menyampaikan firman Tuhan, dia seperti hakim. Amin. Ada banyak hamba Tuhan di mimbar itu seperti hakim yang sedang mengadili terdakwa. Tapi di tempat ini tidak ada. Karena semua kita anak Tuhan yang mau sama-sama belajar. Ada amin? Jadi Tuhan mau sebelum kita berbuah, yang pertama adalah, boleh disiapkan ayatnya Kolose 2 ayat 7. Yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah berakar dulu di dalam Tuhan. Apa yang dimaksud dengan berakar? Berakar berarti memiliki kedekatan dengan Kristus. Memiliki kedekatan dengan Kristus. Seperti pohon yang berakar kuat yang tidak mudah digoyahkan. Kita baca Kolose 2 ayat 7 dikatakan demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang saya garis bawahi adalah hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi kita harus memiliki kedekatan dengan Kristus. Hubungan yang dekat dengan Kristus tidak akan mudah digoyahkan oleh kesulitan sekalipun. Tidak akan mudah digoyahkan oleh penderitaan sekalipun. Tidak akan mudah digoyahkan oleh kekecewaan sekalipun. Itu yang Tuhan mau dari kita. Yang pertama tadi, berakar. Lalu yang kedua, Tuhan mau kita di dalam Efesus 4 ayat 15, Tuhan mau kita bertumbuh. Ya, ketika udah ada akarnya, ya tentu yang dihasilkan adalah pertumbuhannya. Akar yang sehat akan menghasilkan pertumbuhan. Ya, perjalanan iman kita, kerohanian kita, ya ketika kita terima Yesus, ya itu menjadi dasar pondasi iman kita, menjadi kita berakar di dalam Kristus, tetapi kita juga harus bertumbuh di dalam Kristus. Karena akar yang sehat itu akan menghasilkan pertumbuhan. Setiap orang yang percaya harus bertumbuh akan pengenalan kepada Kristus. Di dalam Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah kepala. Jadi kita semua di tempat ini kita harus bertumbuh bersama-sama kepada Kristus, kepada kesempurnaan Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita semua berproses tadi yang saya katakan, ya. Yang berkeluarga juga berproses. Sudah tamat berkeluarga di sini?
Pernah kita menemukan hal-hal yang mengagetkan kita dengan pasangan kita? Pernah ya? Pernah Bapak Ibu? Pernah. Padahal kita sudah berpuluh tahun atau udah bertahun-tahun. Ternyata muncul lagi yang belum pernah sebelumnya terjadi. Itu pasangan kita. Itu kita berproses dengan pasangan kita. Belum lagi anak-anak, belum lagi rekan-rekan sepelayanan. Di dalam hidup ini kita semua berproses di dalam kantor ya, yang kerja di kantor, tim ya. Kita semua berproses saling mengenal. Tapi di dalam Kristus kita juga bertumbuh ke arah Kristus. Tuhan menghendaki kita bertumbuh secara sempurna. Kita harus bertumbuh secara sempurna kepada Tuhan. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sehingga kita menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus bagi kita. Ya, tadi yang pertama, berakar, bertumbuh. Nah, kalau saya ibaratkan tadi tanaman durian, ya pohon durian itu sudah berakar, sudah bertumbuh, terus daunnya banyak, tetapi tidak ada buahnya, kira-kira ada gunanya tanaman itu? Itu tidak ada gunanya. Tetapi yang kita inginkan dari tanaman itu adalah buahnya. Jadi yang ketiga adalah di dalam Yohanes 15 ayat 8, yaitu berbuah. Berbuah. Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 8, dikatakan demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah, kata lain dari berbuah banyak, itu tema kita Bapak. Berbuah lebat, berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau murid Kristus harus berbuah. Kalau tidak berbuah berarti kita sendiri yang jawab dengan firman ini. Ya. Yang menjadi pertanyaan buat kita sharing aja Bapak Ibu. Nggak usah terlalu tegang, kita santai aja. Mengapa kita harus berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus? Kenapa sih harus berakar seperti tanaman, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus? Ada yang bisa kasih jawaban? Oma-oma? Kenapa kita harus berakar? Kalau tanaman, kalau pohon tidak ada akarnya, atau akarnya sudah sudah membusuk dari ujung pangkal akarnya, itu juga lama-lama memang dari di atas masih kelihatan dia hidup, tapi ketika ada badai, ada angin menerjang, itu lama-lama akarnya akan mulai goyah dan rubuhlah tanaman itu. Ya, kalau kita lihat nanti musim hujan Desember, Januari, itu angin di Jakarta itu kan hujan, angin itu banyak pohon yang tumbang karena memang tidak kuat akarnya untuk menahan beban yang sedemikian rupa. Jadi yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita adalah mengapa kita harus berakar dalam Kristus? Mengapa kita harus bertumbuh dalam Kristus? Mengapa kita harus berbuah di dalam Kristus? Karena di dalam Yohanes 15 ayat 8 itu tadi, karena itulah kehendak Allah dalam kita. Karena itulah kehendak Allah dalam kita. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Di dalam apa Bapak Ibu? Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Tuhan dipermuliakan kalau kita berbuah banyak. Betul Bapak Ibu? Tuhan yang dipermuliakan kalau kita berbuah banyak. Tapi kalau uang kita banyak, bukan Tuhan yang dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Tadi Pak Pendeta bilang, Tuhan tidak memberikan uang kepada kita. Betul? Saya belum pernah berdoa, saya belum pernah dengar juga kesaksian dari seorang hamba Tuhan atau anak Tuhan ketika dia berdoa tiba-tiba uang jatuh dari langit. Dan enggak pernah. Betul? Tapi di zaman perjanjian lama, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mau menuju tanah Kanaan, ada satu kejadian. Ketika orang Israel memang benar-benar tidak punya apa-apa. Mereka hanya punya seorang pemimpin bernama Musa. Dan acuan mereka, beban mereka dipertaruhkan kepada Musa. Dan Musa juga mempertaruhkan itu kepada Tuhan. Dan ketika mereka kepepet, tidak punya makanan, apa yang Tuhan kasih? Mana dari surga? Betul? Apalagi? Burung? Itu luar biasa Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu seperti itu dapat makanan langsung dari surga? Belum pernah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa setelah zaman perjanjian baru, kita tidak pernah melihat itu terjadi lagi? Pernah Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan datang dari surga langsung
pokoknya makanan datang dari surga gitu. Nggak pernah lagi seperti itu. Yang ada sekarang adalah Tuhan pakai orang-orang, Tuhan pakai anak-anak Tuhan, Tuhan pakai siapa aja untuk menjadi saluran berkat. Betul Bapak Ibu? Tapi di zaman perjanjian lama, Tuhan nggak pakai perantara, langsung dari surga. Karena pada saat itu adalah Tuhan sendiri yang memimpin orang Israel. Teokrasi, jadi kepemimpinan pemerintahan Israel itu dipimpin langsung oleh Tuhan. Luar biasa. Betul Bapak Ibu? Luar biasa. Tuhan langsung yang pimpin, Tuhan langsung yang menuntun, Tuhan langsung yang menyertai mereka. Tetapi apa yang terjadi? Toh juga mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mengapa Musa bawa kami ke padang gurun ini? Kami akan mati binasa, mati kelaparan. Lebih baik kami pulang ke tanah Mesir. Di tanah Mesir ada bawang putih, ada makanan yang enak-enak, yang buat daging itu enak. Daripada kami mati di padang gurun ini, lebih baik kami pulang lagi ke Mesir. Itu orang Israel. Mereka sudah melihat sendiri perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Jadi sebenarnya bukan berarti Tuhan nggak bisa langsung menjawab dari surga kepada kita. Tetapi Tuhan mau melihat iman kita. Karena toh juga ketika orang Israel, Tuhan menjawab langsung dari surga apa yang menjadi kebutuhan orang Israel pada saat itu. Mereka nggak ada air, kekeringan. Di padang gurun itu sulit menemukan mata air. Tuhan bilang kepada Musa apa? Apa yang ada di tanganmu? Tuhan bilang apa yang ada di tanganmu? Tadi Pak Pendeta juga ada singgung ya Pak ya. Tuhan memakai yang ada pada kita. Apa yang ada di tanganmu? Tuhan tanya kepada Musa. Musa jawab tongkat. Apa dikatakan? Pukul batu itu keluar airnya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Langsung instan terjadi. Nggak perlu berdoa, langsung jadi. Itu luar biasa. Tapi sekalipun mereka langsung secara kasat mata melihat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, mereka juga masih tetap meragukan Tuhan Bapak Ibu. Jadi bukan berarti harus Tuhan nyata dulu benar-benar kepada kita, baru kita percaya, enggak. Sebenarnya kita dulu yang harus percaya sebenarnya. Baru Tuhan benar-benar menyatakannya kepada kita. Amin. Jadi Bapak Ibu masih percaya kepada Tuhan? Apapun yang terjadi, aminnya fals. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan kita jadi sedikit-sedikit sudah lemah. Makanya sering ikut doa ya Pak ya. Hari Rabu itu yang akan memanaskan kita. Jadi Bapak Ibu kalau hanya sekali ke gereja, sekali seminggu, minggu depannya ada ulang tahun, saudaranya, keluarganya, nggak gereja lagi. Minggu depannya lagi ada acara keluarga, nggak gereja lagi. Jadi hanya sekali sebulan ibadah, lama-lama bolong-bolong. Dan yang tentu imannya itu tidak akan bertumbuh, tidak akan berakar, tidak akan bertumbuh, apalagi berbuah. Sehingga mudah putus asa Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Itu yang pertama tadi. Alasan kita harus berakar dan bertumbuh dalam Kristus itu adalah karena itu adalah kehendak Allah kepada kita. Sehingga Bapak kita dipermuliakan. Jadi kalau kita buahnya banyak, bukan uang yang banyak, buahnya yang banyak, Bapak di surga dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Bukan berarti nggak boleh uang banyak, boleh. Nanti memberkati Pak Pendeta. Amin. Jangan lupa ditraktir Bapak Ibu. Iya, keterlaluan juga didoain, lupa lagi. Tidak Bapak Ibu ya. Tapi yang lebih dipermuliakan adalah kalau kita berbuah banyak. Yang kedua, Allah tidak dapat bekerja dengan maksimal dengan orang yang rohaninya belum dewasa. Ya, tadi saya sharing dengan Pak Haryanto, ternyata ada hubungannya dengan ini. Jadi kami punya teman dengan Pak Haryanto, kita saling kenal Pak ya. Tetapi ya dengan si A lama-lama nggak bisa langgeng, dengan si B nggak bisa langgeng, komunikasinya, hubungannya nggak bisa langgeng, berarti ada sesuatu yang belum beres dari orang itu. Yang intinya adalah orang itu belum dewasa, amin. Jadi Bapak Ibu kalau lihat anak Tuhan sebentar di sini, ibadah kedua, minggu depan di sana, terus nggak ada di GK lagi, itu belum dewasa, amin. Amin Bapak Ibu, kok nggak amin? Maksudnya gini Bapak Ibu. Maksudnya kalau sudah di situ menetapkan, ya teruslah continue di situ Bapak Ibu. Ya boleh, begini Bapak Ibu. Kalau kita mau beribadah, ada orang memang belum menetap ibadah ya. Ada memang orang masih mencari-cari tahu dulu. Tapi ketika kita sudah beribadah kurang lebih 1 bulan lah atau 4 kali kita ibadah, kita udah bisa menentukan kita akan di sini atau tidak. Betul Bapak Ibu? Jadi jangan maksud saya minggu ini di sini, bulan depan nggak di situ lagi. Itu maksud saya. Amin Bapak Ibu. Di sini tidak ada saya lihat. Di sini orang-orang setia, tenang Bapak Ibu. Iya. Minggu depan masih ada di GK lagi kok ini. Tenang Bapak Ibu. Jadi Tuhan mau kita itu
bekerja dengan orang-orang yang sudah dewasa. Karena Tuhan tidak bisa bekerja maksimal kepada kita, bagaimana kita bisa berbuah lebat. Orang kita belum dewasa, masih anak-anak, masih cengeng, ya Bapak Ibu. Ya, silap sedikit atau hilap sedikit, langsung dibawa baper di dalam hati. Baper itu apa ya? Iya, berarti tersinggung maksudnya. Ya, jadi di sini tidak ada Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau kita maksimal di dalam Dia. Yang ketiga, ketika kita berakar bertumbuh dalam Kristus, karakter kita berubah. Boleh sama-sama kita katakan, karakter kita berubah. Seperti Kristus, bukan seperti nenek moyang kita. Nenek moyang kita nggak sempurna Bapak Ibu. Jadi acuan kita adalah karakter kita berubah seperti Tuhan Yesus. Orang yang paling bisa mengasihi adalah orang yang sungguh-sungguh tahu bahwa dia dikasihi. Betul Bapak Ibu? Orang yang paling bisa mengasihi adalah orang yang sungguh-sungguh tahu bahwa dia dikasihi. Betul Bapak Ibu? Kalau orang merasa dia nggak pernah dikasihi, bagaimana dia bisa mengasihi orang lain? Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu dikasihi? Ya makanya ketika kita punya anak, ya saya punya anak, saya bawa anak saya kecil. Bapak Ibu yang punya anak udah remaja, udah dewasa, atau kita sudah punya cucu, ya opa, oma di tempat ini. Ya kita berikan perhatian kita, semampu kita. Berikan kasih kita kepada dia. Karena ketika kita mengasihi mereka, dia benar-benar merasa dikasihi. Dan ketika dia merasa benar-benar dikasihi, ya kalau masih ada ayah, figur bapak, kasih bapak itu, ya saya kalau saya pulang, saya itu disambut seperti apa ya Bapak Ibu ya? Kayak supporter bola Bapak Ibu. Jadi anak saya 2, saya kalau ketok pintu mereka udah tahu tuh papanya. Cara ketoknya mereka udah hafal. Dan mereka satu akan ngumpat di sana, ngumpat di sini. Jadi kayak ngeprank saya. Akhirnya saya cari mereka. Saya udah tahu memang, tapi tetap akan saya cari. Michelle, Kayla, mereka senang dipanggil namanya. Tapi mereka akan sembunyi di balik lemari, satu di balik kamar mandi. Seakan-akan saya main petak umpat. Ya, nanti kalau saya pulang begitu Bapak Ibu. Nah akhirnya tiba-tiba saya pura-pura minum, pura-pura cuek. Baru mereka bilang, "Hore, hore, papa pulang," katanya. Jadi seperti supporter bola Bapak Ibu. Jadi mereka menanti-nantikan papanya pulang seperti itu. Jadi ketika kita punya anak, punya cucu, baik itu yang sudah remaja atau masih sekolah, ya kita berikan kasih kita kepada mereka. Karena ketika mereka sungguh-sungguh tahu bahwa dia dikasihi, barulah dia bisa mengasihi orang lain. Betul Bapak Ibu? Karena anak-anak sekarang itu bisa baik di rumah. Anak-anak remaja ini anak depan ini generasi penerus Geki ini. Ya, ketika dia kurang perhatian di rumah, dia akan cari perhatian di luar, betul? Betul. Terus sekalipun mereka nggak jawab, memang jawabannya iya. Jadi Bapak Ibu, mari kita perhatikan anak-anak kita. Jangan sampai mereka dapat perhatian di luar. Karena perhatian di luar itu 90% perhatiannya nanti lama-lama akan membuat mereka semakin jauh daripada apa yang Tuhan mau. Biasanya di sana ditawarkan semuanya boleh, betul ya? Perhatian di luar sana itu, ini boleh, itu boleh. Kok papa mama nggak bilang boleh? Kalau di rumah aturannya ada, kalau di luar sana bebas. Makanya ada pergaulan bebas. Ya, di rumah boleh bebas? Boleh sebenarnya, tapi bebas mengikuti aturan, betul? Ya, itu yang Tuhan mau dari kita. Apakah tanda orang yang hidup berakar bertumbuh dalam Kristus? Jadi kalau kita sudah berakar, sudah bertumbuh dan berbuah dalam Kristus, apa yang menjadi tandanya? Yang pertama adalah kita buka dulu dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya berapa menit lagi, Pak? 1 jam lagi ya. Oke. Setelah lagi kita makan, tenang Bapak Ibu. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini tadi, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Itu luar biasa Bapak Ibu. Nanti kita nyanyikan. Ada lagunya, Bapak Ibu tahu? Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
Itu lagu lama Bapak. Nanti kita nyanyi sama-sama. Yang pertama adalah tanda orang yang berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus adalah suka merenungkan firman Tuhan. Suka merenungkan firman Tuhan. Merenungkan itu berarti seperti apa Bapak Ibu? Merenung. Bapak Ibu pernah merenung? Merenung nasib. Kenapa saya nikah dengan dia ya? Kenapa saya tinggal di sini ya? Di Penggelingan ya? Kok enggak saya tinggal di Royal? Di mana lagi Bapak Ibu? BSD ya. Kenapa saya harus Jakarta Timur? Di Cakung lagi, macet lagi. Tentu semua ada rencana Tuhan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita orang yang merenungkan firman Tuhan, jadi menurut penelitian, kenapa seorang bisa jatuh ke dalam dosa? Ini contoh, ini skala yang menurut kita tuh rohaniawan, pendeta-pendeta bisa jatuh ke dalam dosa. Dibuat sebuah penelitian. Ternyata hamba Tuhan yang suka merenungkan atau anak Tuhan lah, orang percaya yang suka merenungkan firman Tuhan dengan yang tidak suka merenungkan firman Tuhan, cenderung lebih gampang jatuh ke dalam dosa orang yang tidak suka merenungkan. Betul Bapak Ibu? Siang dan malam. Dengan orang yang merenungkan. Ya pastilah. Udah pasti kan? So pasti, betul ya? Orang yang suka merenungkan firman Tuhan itu akan menjadi awasan dalam dia. Itu yang menjadi warning dalam hidup dia. Dengan orang yang tidak suka merenungkan. Betul? Seperti ini buat anak-anak muda. Kalau kita pernah dengar nasihat guru kita atau nasihat orang tua kita di rumah dan itu terngiang-ngiang, masih keingat-ingat dalam anak-anak ya, dalam pikiran kita, di telinga kita, dan itu akan menjadi mengingatkan kita, oh nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Itu akan menjadi pengingat dalam hidup kita. Seperti itulah kalau kita merenungkan firman Tuhan, jauh akan membuat kita akan semakin naik, berakar, bertumbuh, berbuah. Betul Bapak Ibu? Jadi tidak ada menjadi penghalang. Tidak ada apa sekalipun ada yang membuat kita tersandung, Bapak Ibu. Tersandung apa itu namanya tersandungnya? Tersandung itu nggak enak Bapak Ibu. Nyangkut ya. Nih misalnya ini ada kabel nih. Saya jalan, saya nggak sengaja lihat kesandung. Nggak enak ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita fokus tujuan kita, memang kita mau ke arah sana lurus, kita akan tetap fokus ke sana. Ada banyak beban yang begitu merintangi kita, dikatakan oleh Rasul Paulus. Ada begitu banyak beban yang begitu merintangi, bagaikan awan ya dikatakan. Tetapi kita harus menanggalkan semua beban, ya, menanggalkan semua beban yang begitu merintangi kita, ya, supaya kita bisa leluasa, tidak menjadi beban penghalang kita berlari ya dengan begitu cepat, sedemikian rupa dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi yang pertama tadi, merenungkan firman Tuhan, itu ciri orang yang berakar, bertumbuh, berbuah. Ya, merenungkan firman Tuhan. Lalu yang berikutnya yang kedua, teguh di dalam iman. Teguh di dalam iman. Setiap orang percaya yang menerima Kristus ketika dia berakar dan dibangun di atas Kristus, maka imannya akan bertambah teguh melalui proses pembentukan yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Bapak Ibu, tidak sama iman kita 5 tahun lalu dengan sekarang. Pasti nggak sama. Kalau sama, ada yang salah dengan kita. Betul Bapak Ibu? Pemahaman kita dengan Tuhan 5 tahun lalu dengan sekarang pasti tidak sama. Betul Bapak Ibu? Amin? Iya, pasti. Terus 5 tahun ke depan dari sekarang, ya Pak Haryanto tadi bilang dari 30 jadi berapa Pak? Itu pasti harusnya. Betul Bapak Ibu ya? Iya, harusnya begitu. Memang seharusnya begitu. Tetapi kalau tidak terjadi, yang salah bukan Tuhan. Amin. Bukan Pak Haryanto yang salah juga, enggak. Enggak tahu siapa yang salah Pak. Maksudnya kalau tahun depan kita ke sini lagi, amin. Ke sini lagi Pak ya? Atau ke tempat lain Pak. Pokoknya kemana lah gitu ya. Retreat kemana lagi gitu contohnya. Tapi 30 lagi Pak, kira-kira gimana Pak? Apakah yang gagal itu temanya atau Tuhannya atau siapa Pak? Ya? Ya, itu menjadi evaluasi kita nanti. Tetapi saya percaya pasti akan berubah. Amin. Karena 5 tahun dengan 5 tahun yang lalu dengan sekarang pengenalan kita dengan Tuhan udah beda, apalagi 5 tahun ke depan pasti beda. Betul Bapak Ibu? Iya. Amin lah. Aminkan saja Bapak Ibu. Iya, karena kalau kita bilang amin, iblis itu mulai agak-agak menjauh dari kita. Amin. Tapi kalau kita nggak amin, iblis mulai gini. Mulai dekat-dekat nih ya. Jadi kalau kita bilang amin, paling tidak ngantuknya hilang Bapak Ibu. Amin. Iya. Terus yang berikutnya di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8.
hidupnya harus mengandalkan Tuhan. Hidupnya pasti mengandalkan Tuhan. Nah, dia akan bisa berbuah di dalam Kristus. Hidupnya mengandalkan Tuhan. Dia katakan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merembatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti. Iya, jadi kita nggak boleh berhenti menghasilkan buah. Buah. Apa sih sebenarnya buah itu, Bapak Ibu? Buah. Buah apa yang kita mau hasilkan dalam kehidupan kita? Buah apa yang mau kita hasilkan dalam kehidupan kita? Ya. Buah yang dimasuk dalam Tuhan, dimasukkan dalam firman Tuhan adalah berbuah, berarti menghasilkan kualitas karakter seperti Kristus. Nah, itu yang Tuhan mau dari kita. Jadi dari dalam kita keluarlah buah. Buah apa lagi, Bapak Ibu? Di dalam Galatia 5, ya, Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22 dikatakan demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Luar biasa. Kalau kita hidup dalam buah roh ini sebenarnya itu buah kita udah banyak, Bapak Ibu. Betul? Buah kita tuh udah lebat, Bapak Ibu. Tapi mungkin sekarang buahnya berapa, kita yang tahu buahnya. Tapi setelah pulang dari tempat ini, tahun depan juga mungkin kita kemana, buahnya pasti bertambah banyak, berbuah lebat. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita kuasai ya buah roh ini, kasih. Ya, satu buah aja, buah roh ini kita lakukan, kasih. Ya, Pak Haryanto tadi bilang nggak pernah menyimpan dendam, nggak pernah sakit hati, sekalipun ada orang menyakitkan. Karena kita orang yang mengasihi, ada buah kasih yang kita keluarkan dalam kehidupan kita. Kita hasilkan. Selalu sukacita. Ya, sekarang bisa dibilang kalau orang Jakarta bilang tanggal tua, ya, mau tanggal tua, setengah tua, tanggal muda, tetap sukacita. Amin. Iya. Pernah Bapak Ibu pernah lihat orang selalu sukacita? Senang kita ketemu dengan dia kan? Pokoknya dia ada uang, nggak ada uang, apapun keadaannya tetap stabil. Saya salut sama orang seperti itu. Padahal masalahnya lebih banyak dari saya. Ketika dia udah sharing, luar biasa ini orang. Tetap sukacita, tetap damai sejahtera, tetap di dalam Kristus, sekalipun pergumulannya banyak. Itulah orang yang berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Yang terakhir buat kita, ayat yang terakhir buat kita sore hari ini. Di dalam Kolose 2 ayat 7 tadi, boleh tayangkan. Orang yang berakar bertumbuh dalam Kristus itu, dia juga penuh dengan ucapan syukur. Hidupnya senantiasa mengucap syukur. Kolose 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, mengucap syukur di dalam segala hal. Memang sangat mudah mengatakannya. Ketika sudah mengalaminya, juga tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi setiap apa yang saya katakan tadi, kita punya struggle masing-masing, punya pergumulan masing-masing, punya perjuangan masing-masing. Amin. Kita masih berjuang melawan daging, kita harus berjuang Bapak Ibu. Bahkan Rasul Paulus pun masih berjuang dalam hidup. Kita harus melawan apapun kedagingan kita. Ngantuk itu kadang bisa menjadi kedagingan. Padahal ngantuk itu adalah alamiah sebenarnya. Karena capek, betul? Betul nggak Bapak Ibu? Di dalam ibadah karena kecapean ngantuk. Apakah kita turutin jadi tidur? Enggak dong. Paling tidak kita lawan. Saya juga kadang ngantuk Bapak Ibu. Itu kalau sore-sore ibadah sore, itu pergumulan buat saya sebenarnya. Jam 4, habis puji-pujian penyembahan, masuk ke firman Tuhan. Mulai nih. Apa yang saya lakukan? Ya, saya paling tidak minum air putih. Makanya saya setiap firman tuh minum air putih itu melawan ngantuk sebenarnya. Jadi itu cara yang saya buat. Kalau enggak, kadang saya agak cubit ini paha saya. Mulai sakit banget ya. Akhirnya mulai segar. Jadi saya nggak turutin, maksudnya memang kedagingan kita membuat kita ngantuk. Kadang memang kita capek, memang itu alamiah. Tetapi ngantuknya kita delay dulu. Betul Bapak Ibu? Demi firman Tuhan. Amin? Iya, jadi kita senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Jadi apapun keadaan kita sore hari ini, Tuhan mau kita berbuah lebat.
berbuah lebat. Jadi agar kita terus dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus, kita harus tertanam tadi. Tertanam, di mana kita tertanam? Sekarang Bapak Ibu saya mau tanya, di mana kita tertanam? Di mana? Kurang kencang. Lebih kencang suara Kai. Di mana kita tertanam? Di GEKI. Ya, di GEKI itu berarti gereja lokal kita. Amin. Karena kalau tanaman hari ini ditanam di sini. Besok saya pindahkan ke sana. Pindah-pindahin terus tanamannya. Kira-kira tanamannya sehat apa tidak? Mati. Betul, Bapak Ibu yang jawab. Jadi kita harus tertanam di gereja lokal. Iya Bapak Ibu, kita harus tertanam. Jadi kita pasti saya percaya tahun depan masih orang yang sama dan mungkin ada orang yang baru. Saya percaya itu ketika kita tertanam di gereja lokal, kita akan berbuah lebat di dalam Kristus. Amin. Simpel saja Bapak Ibu. Kemudian tadi saya simpulkan saja, merenungkan firman Tuhan. Berarti merenungkan firman Tuhan itu waktu pribadi dengan Tuhan. Jadi waktu di mana kita merenungkan kebaikan Tuhan. Sebenarnya ada orang bingung bagaimana ya melakukan waktu pribadi dengan Tuhan. Atau saat teduh ya orang bilang ya. Itu sebenarnya sangat mudah sekali Bapak Ibu. Kita melakukan waktu pribadi dengan Tuhan. Yang pertama kita harus sadari bahwa hadirat Tuhan itu ada di mana-mana. Ada di mana kita ada sebenarnya ada hadirat Tuhan. Amin. Kita sendirian dengan Tuhan, Tuhan itu ada. Ketika kita di kamar, maaf bangun pagi, belum sempat gosok gigi. Ya. Belum sempat cuci muka contohnya. Langsung kita berdoa, juga Tuhan dengar doa kita. Tuhan enggak bilang masih bau gitu. Enggak. Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Menerima kita itu apa adanya Bapak Ibu. Betul? Betul? Apakah kalau kita menghadap Tuhan harus pakai jas di rumah? Bapak Ibu, maaf kata nih, baju tidur, lagi beribadah, Tuhan terima doa kita? Terima? Terima. Tuhan terima apa adanya. Tetapi tidak mungkin dong nanti hari Minggu kita ke gereja pakai daster, kan enggak. Karena kita juga manusia, betul? Harus rapi. Tapi kalau kita di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, itu adalah rahasia kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu Tuhan itu menerima kita, luar biasa Tuhan itu menerima kita apa adanya. Mau pakaian kita rapi, tapi kalau di rumah Bapak Ibu. Karena kalau di gereja, di tempat ini, kalau kita juga nggak rapi, apa kata dunia Bapak Ibu? Ih ke gereja kok nggak rapi. Bukan harus baru, enggak. Tapi harus rapi lah paling tidak. Tapi kalau di rumah namanya bangun tidur, kita berdoa bersaat teduh dengan Tuhan, bajunya masih berantakan, ya Tuhan juga dengar doa kita. Amin Bapak Ibu. Aminnya 2. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi ketika kita bersaat teduh, kita harus sadari bahwa Tuhan itu hadir di tempat kita di mana ada. Dan kita meminta pertolongan Roh Kudus bahwa Roh Kudus akan memimpin kita hari itu. Baru kita renungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ingatkan, apa yang akan kita teladani dari firman yang kita baca, petunjuk apa yang kita ikuti, larangan apa yang Tuhan mau. Itu yang kita ingat, yang Tuhan ingatkan dalam kita WPDA bersaat teduh dengan Tuhan. Apa pesan firman Tuhan buat saya hari ini? Ya, apakah menyangkut dosa? Apakah menyangkut kebiasaan buruk-buruk saya yang perlu saya buang? Apakah ada perintah Tuhan yang belum saya lakukan dari hari-hari yang sebelumnya? Nah, itu akan mengingatkan kita. Makanya direnungkan firman Tuhan itu. Sehingga dengan demikian kita juga berdoa enak dengan Tuhan. Sehingga kita bisa bersaat teduh, tidak terasa waktunya bisa berlama-lama dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, ketika kita sudah tertanam di gereja lokal, yang pertama tadi tertanam di gereja lokal, terus merenungkan firman Tuhan, yang terakhir baru kita praktekkan firman itu dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, secara otomatis tadi buah itu akan muncul. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi yang ada di dalam sebenarnya, yang di dalam buah yang keluar dari sini ini, dalam kehidupan kita, dari dalam diri kita, karakter Kristus yang keluar dari dalam diri kita, itu adalah akibat firman Tuhan yang bekerja di dalam hati kita, sehingga menghasilkan buah yang banyak, buah yang lebat. Amin Bapak Ibu. Amin buat firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita tidak berhenti hanya berbuah, tetapi ketika kita terus meletakkan dasar iman kita kepada Tuhan, kita berbuah banyak. Amin Bapak Ibu. Saya minta kita nyanyi satu lagu. Berbahagialah orang yang kesukaannya lah Taurat Tuhan. Ada yang tahu? Boleh dibantu? Ada yang tahu lagunya? Enggak ada yang tahu lagunya? Oh, enggak ada yang tahu ya? Oke. Kalau tidak ada yang tahu, berarti enggak jadi nyanyi. Tadi saya siapkan lagu itu ya.
Saya akan nyanyikan satu lagu nih. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mau berhasil? Amin. Jangan pernah berhenti berbuah, dan berbuah lebat bagi Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Haryanto. Oh, Pak Yayan. Oke, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada malam hari ini, agar kami tidak berhenti hanya berbuah, tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kami berbuah lebat, ada karakter Kristus yang memancarkan, yang keluar dari dalam diri kami ketika firman Tuhan mentransformasi kami, mengubah kami. Ketika firman-Mu hidup dan kami hidupi dalam hidup kami percaya ada buah yang begitu lebat, begitu banyak keluar dalam kehidupan kami. Sehingga dengan demikian nama-Mu dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dibesarkan di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ketika nama-Mu dipermuliakan, ketika nama-Mu ditinggikan, Tuhan akan menarik jiwa-jiwa datang di mana kami berada. Dan kami menjadi orang-orang yang tangguh, kami orang-orang yang tertanam, kami orang-orang yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Meteraikan Tuhan firman-Mu dalam setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Pada yang melayani. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk pelayanannya Bapak Yusak, memberkati pelayanan dan keluarganya. Tiba saat kita akan break sebentar untuk makan malam. Sudah lapar? Banget? Sama, haleluya. Habis makan malam kita kembali lagi tempat ini ya. Kita ibadah yang ketiga di hari Sabtu ini. Kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan masih memberikan kami kekuatan, perlindungan daripada-Mu. Kau memberkati anak-anak-Mu Tuhan, memberkati Tuhan pelayan-pelayanan-Mu Tuhan, pelayan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani-Mu hingga saat ini. Kau berkati berlipat kali gandakan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami akan menerima berkat-Mu secara jasmani. Makanan dan minuman itu Tuhan kuduskan terlebih dahulu untuk menjadi kekuatan kami. Di mana kami berada Tuhan, kami terus Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, ini menjadi doa kami dan kami askan hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Saya minta waktu ya 20 menit untuk menyediakan makan karena mereka siapinnya udah di lantai atas. Jadinya kasihan kan naik turun gitu kan, apalagi yang susah naik. Jadi saya minta makanan ini diturunin ke bawah. Saya minta waktu 20 menit ya, boleh ya. Karena kalau di atas pun terlalu rame orang gitu, rame banget orang, mending kita di sini aja tunggu mereka rapi, kita makan di ruangan ini ya. Oke. Terima kasih, bolehlah duduk.